seperempat lagi. Masih bisa melaksanakan apa? Witir. Dia di sholat witir. Kemudian azan subuh. Gimana kalau witir kita 3, kemudian sudah azan, sisa 1. Sempurnakan atau tidak? Sempurnakan. Karena nanggungkan 1 lagi. Misalnya kita berdua nih. 2, sisa 1 lagi. Kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisa 1 lagi. Maka berdiri, kemudian sempurnakan berapa? Sempurnakan jadi 3. Kemudian setelah itu nunggu azan. Kemudian berdiri lagi berapa? 2 rakaat. Salat yang antum lakukan sebelum fajar tadi. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kanat masyhuda. Salat malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina thuluthul laili. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan mengijabahnya. Kita tadi bangun, kita sibuk, begini. Padahal waktu itu waktu mustajab berdoa. Belum tentu besok antum balik ke rumah bisa bangun di jam segitu. Mungkin capek, betul tidak? Mungkin di perjalanan. Maka waktu yang mustajab ini terkadang orang terlupakan. Kemudian setelah itu antum laksanakan 2 rakaat setelah azan, menunggu sholat subuh. Ada waktu antum bisa berdoa, betul tidak? Kemudian antum melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal para bikers. Kalau kita mau safar nih, dan kita ingin selamat dalam perjalanan, sholat subuh dulu. Pernah kita lihat orang bawa motor kemudian bannya kempes. Siapa yang pernah lihat? Dia dorong, bengkel satu tutup, masih lagi depannya, dia dorong lagi. Betul tidak? Padahal motor sebelumnya aman nih. Kenapa tidak ngerasa pas kita lagi touring, tiba-tiba motor ada aja yang error. Tiba-tiba mogok di jalan. Betul tidak? Nah ini penting. Barang siapa yang hari itu ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya 1. Apa? Salat subuh. Kalau kita sudah salat subuh, insya Allah hari itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jamin hari itu antum selamat. Syaratnya adalah apa? Maka hati-hati para bikers yang mau touring tapi subuhnya telat, istighfar aja antum aja. Aduh, anak tadi telat nih. Takut-takutnya ada sesuatu terjadi di mana? Di jalan. Para salaf mengatakan seperti ini, ada perkataan salaf. Inni la'asaitullah subhanahu wa ta'ala illa wa dzalika ara fi athari dabbati wa zaujati wa fa'ratun fi baiti. Tidaklah aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali maksiat, kecuali maksiat itu akan berimbas kepada apa? Fi athari dabbati. Dabbah itu artinya apa? Kendaraan. Jadi ketika bermaksiat seseorang, maka itu akan mempengaruhi apanya? Kendaraannya. Siapa yang kemarin ke sini copot awalnya tuh, ya, kempes, oleng dan sebagainya. Mungkin karena ada kemaksiatan yang kita lakukan sebelum berangkat safar. Nah, jadi kunci touring yang selamat itu diawali pertama sholat subuh, kemudian jangan apa? Jangan maksiat. Karena mungkin tiba-tiba saja kendaraan kita akan mogok. Dahulu mungkin nggak ada motor kalau dulu ya. Tiba-tiba untanya tidak mau gerak, tiba-tiba himarnya sakit perut misalnya kan. Tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Itu terjadi karena apa? Karena pengaruh daripada maksiat. Fi athari dabbati wa zaujati. Apa zaujah? Zaujati. Ada love-love-nya. Masya Allah. Ya, siapa tuh? Istri. Ketika seorang laki-laki bermaksiat, maka itu akan berpengaruh kepada akhlak istrinya. Yang balik touring, kemudian istrinya ngamuk-ngamuk. Berarti ada sesuatu. Mungkin antum di jalan lagi macet. Waduh, ada yang bening-bening. Ya tidak? Mungkin di perjalanan kita miso-miso. Tahu miso-miso? Tahu miso-miso tuh. Kata-kata kasar, ya kan? Mungkin kita di perjalanan ghibah. Mungkin kita di perjalanan melakukan kemaksiatan. Maka itu akan berpengaruh kepada istri yang ada di rumah.
Tiba-tiba antum pulang dari mana, dari safar, istri kita cemberut, kemudian marah-marah nggak jelas, susah diluruskan, susah dinasihati, ya. Mungkin itu karena pengaruh apa? Maksiat. Kemudian wafaratun fi baiti, banyaknya tikus di rumahku. Jadi tikus itu juga, ya, karena tikus itu pada zaman dahulu itu musibah, betul tidak? Bisa rumah itu kebakaran gara-gara apa? Tikus. Nah, insya Allah kalau sekarang mungkin jarang ada orang di rumahnya ada tikus bisa sampai kebakaran, ya. Kalau dulu pencahayaannya apa? Centir. Oh, centir tuh, bahasa Spanyolnya centir. Bahasa kitanya apa ya? Sempor. Sempor tuh Portugal kali ya. Ya, lentera. Oh, bahasa kitanya lentera. Centir, sempor, lentera. Ya. Jadi ingat, maksiat yang kita lakukan, apalagi tidak sholat subuh, kemudian malamnya dia bermaksiat atau paginya bermaksiat, hati-hati, di tengah jalan kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka para bikers ketika akan melaksanakan safar, kemudian kita akan melaksanakan perjalanan, jangan pernah kita tinggalkan sholat subuh, itu kunci. Kemudian jangan bermaksiat, karena bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu menyebabkan apa? Kendaraan kita menjadi bermasalah. Salat subuh yang dilakukan, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ini juga menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Kenapa orang-orang terdahulu, ya, mereka begitu semangat melaksanakan salat walaupun tidak ada pencahayaan? Buktinya apa? Dalam peristiwa pembunuhan Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh ketika salat subuh. Oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dulu guru kami menceritakan, ya, apa namanya, kisah singkat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Seperti kita sekarang, hanya bedanya tidak ada apa nih? Tidak ada lampu. Ya. Karena tidak ada lampu itu, para sahabat itu tidak bisa mengetahui siapa orang yang ada di sampingnya kecuali setelah golas. Golas itu apa? Setelah matahari mulai naik, mulai menguning, baru tahu. Ente. Karena saking apa ya? Saking gelap, mungkin kalaupun ada lampu, lampunya kecil. Betul tidak? Maka Nabi SAW pernah mengatakan, tafaqqadu li ikhwanikum mustalas. Maka merasa kehilanganlah jika kamu tidak menjumpai saudaramu selama 3 hari. Sholat subuh itu patokan. Sholat jamaah itu patokan. Kalau kita tidak jumpa dengan teman kita 3 hari, berarti ada apa? Ada sesuatu. Pernah nggak kita sholat jamaah kemudian, Mang Ujang kemana ya? Udah 3 hari nggak kelihatan subuh, tadi ada nggak? Nggak ada. Kalau kita kan jarang begitu, betul tidak? Kita jarang mengenali siapa yang biasa sholat subuh bersama kita, siapa sholat zuhur sama kita. Kalau dulu tidak, Rasulullah bisa tahu. Ya. Ketika si fulan tidak ada. Dalam surat Al-Hujurat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat tentang, ya, tidak boleh ayatnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ada seorang sahabat yang tidak jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, kemana si fulan itu? Kok tidak pernah jumpa? Si fulan itu sekarang menyendiri, tidak mau lagi gabung atau mendekat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatanginya, kenapa engkau tidak kelihatan lagi? Ya Rasulullah, ketika turun ayat, janganlah engkau naikkan suaramu di atas suara Rasulullah SAW. Seakan-akan ayat itu menyindir saya. Karena saya itu suaranya apa? Keras. Karena saking apa ya tuh, saking mengenanya ayat itu, akhirnya. Tapi yang luar biasa, Nabi itu tahu siapa saja sahabat yang tidak apa? Yang tidak kelihatan, yang tidak pernah muncul, atau mungkin sahabat tiba-tiba jarang kelihatan, atau mungkin sakit. Ini Masya Allah, harusnya persaudaraan kita seperti itu. Sekarang coba lihat, siapa yang nggak hadir? Hah? Mungkin di tenda, bisa jadi rahimahullah, betul tidak? Atau mungkin tadi itu kena berak setan, ya kan? Atau wa'iyadzubillah, mungkin kita nggak tahu. Jangan sampai antum tiba-tiba, kok nggak ada sih fulannya, husnuzonnya, oh mungkin di hamam, di kamar mandi. Tidak. Jadi saking gelapnya tersebut, ya, sholat yang dilaksanakan terkadang tidak mengetahui siapa yang di sampingnya. Maka kejadian Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, seorang budak milik Mughirah yang sakit hati, ya, yang sakit hati kepada para sahabat, walaupun itu adalah kesalahpahaman, betul tidak? Karena pengaruh juga oleh orang-orang munafik yang memanasinya, yang memanasi siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian Abu Lu'lu'ah itu bisa masuk ke shaf para sahabat, kemudian menikam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka
Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, perjuangan para sahabat, para salaf terdahulu untuk melaksanakan sholat subuh tidak seberat yang kita lakukan pada saat ini. Betul apa tidak? Mereka dahulu ketika sholat gelap. Kemudian orang-orang munafik itu tidak berangkat sholat. Kenapa? Nggak kelihatan. Iya tidak? Betul tidak? Karena gelap. Maka sholat subuh menjadi pembeda antara seorang yang munafik dan juga seorang yang mukmin. Maka berhati-hati, mungkin ketika kita tidak melaksanakan sholat subuh, takutnya apa? Kita menjadi seorang yang munafik. Kalau sholat zuhur karena kelihatan, wah, kalau nggak kelihatan nanti ditanyain sama Pak RT, kemana nih nggak ada sholat. Tapi kalau sholat subuh, ya kadang kita juga nggak tahu, habis sholat langsung pulang, kita nggak perhatian. Maka jagalah sholat subuh ini sebaik-baiknya. Walaupun kita nggak akan, wah ada Ustaz, motor subuh ada kan ya? Motor zuhur nggak ada tuh, ya klub motor subuh ya kan. Kalau siang dikit gak mau tuh dia pergi, ya kan. Subuh kita mah, ya kan. Kita masih insya Allah subuh, iya zuhur, asar, maghrib, isya lanjut kita mah. Nggak terbatas sama waktu-waktu itu ya. Kita semua 5 waktu. Maka sholat subuh dan tadi sholat sunnah 2 rakaat itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi walaupun dalam keadaan apa? Safar alias touring, reading, tetap melaksanakan sholat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat sebelum subuh dilakukan, insya Allah subuhnya pun tepat waktu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini adalah cerminan kita. Ya, betapa banyak di antara kita melupakan keutamaan subuh ini. Rasulullah mengatakan, burika li ummati fi bukuriya. Semoga Allah memberkahi umatku pada pagi hari. Maka pagi hari ini ikhwatul iman luar biasa. Ini adalah waktu penuh dengan keberkahan, ya. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia duduk sampai apa? Matahari, ya disebut dengan syuruk, matahari terbit. Tetapi kapan kita harus melaksanakan rakaat ini, 2 rakaat syuruk ataupun lebih kepada duha sebenarnya ya. Karena 2 rakaat syuruk itu mungkin istilah yang baru lah gitu ya. Istilah sholat syuruk gitu ya. Padahal sholat duha juga termasuk di dalamnya ya. Kapan kita melaksanakan 2 rakaat tersebut? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan yang terbaik ketika melaksanakan 2 rakaat ya setelah subuh itu ketika ya sekitar ketika matahari itu mulai naik, mulai hangat, kemudian kita taruh waktu syuruk kita berapa hari ini? Ada yang bawa HP? Waktu syuruk berapa? Kita subuh tadi 4.37 5.59. Kita sholat 2 rakaatnya setelah itu tambah 15 menit jadi berapa? Jam 6.15. Atau kita sudah meyakini bahwa ini sudah lebih mungkin 5 atau 10. Kenapa demikian? Karena sholat ketika matahari terbit ya, itu termasuk waktu yang terlarang. Takutnya ketika kita baru di masjid kan ada tuh tit waktu syuruk. Kita langsung sholat. Nah, kita tunggu beberapa menit atau kita lihat keluar, kalau sudah agak-agaknya apa? Terang, barulah kita melaksanakannya. Itu pahalanya apa? Seperti melaksanakan ibadah umroh. Umroh sekarang berapa juta? Oh, 60 ya? 60. 30. 34, 36, tergantung paket ya kan? Ya tidak. Kita bisa melaksanakan ibadah umroh, pahalanya sama dengan umroh. Kalau kita sholat subuh, kemudian duduk di masjid, kemudian kita nunggu matahari terbit, kemudian nambah dikit 10 menit sabar atau 5 menit atau 7 menit, itu pahalanya seperti ibadah umroh. Kalau rutin antum umroh tiap hari, ya tidak? Dan tidak ada orang yang umroh tiap hari di mana nih? Di Mekah itu. Banter-banteran kalau di Madinah itu ya sebulan maksimal, mungkin kalau yang rajin ya tiap minggu itu pun jarang kayaknya mahasiswa yang umrohnya tiap minggu umroh gitu ya. Mungkin sebulan minimal berapa kali? 1 kali. Kita bisa mendapatkan ibadah umroh setiap hari dengan melaksanakan tadi. Setelah sholat subuh kita duduk di masjid. Ngapain? Bisa kajian, bisa baca Quran, bisa baca buku, apa saja ketaatan, bisa zikir. Kemudian kita melaksanakan ibadah tersebut. Masya Allah, dari mulai bangun tidur, kemudian qiyamul lail, ada sholat witir, kemudian apa lagi?
2 rakaat sebelum subuh, kemudian ada doa antara azan dan iqamah, kemudian sholat subuh, kemudian diam di masjid, kemudian setelah itu antum pulang ke rumah. Apalagi yang antum harapkan dengan dunia ini kalau antum sudah memiliki amalan tersebut? Kalau seandainya ada di kita sedekah subuh, pasar subuh, betul tidak? Bazar subuh, apalagi? Sakue, kue subuh, subhanallah. Iya, jajanan subuh, nyubuh, semua subuh, ya, kan? Ya, walaupun mungkin itu marketing ya. Wah, ada sedekah subuh, ada pasar subuh, bazar subuh agar orang mau sholat subuh. Ya, terlepas dari, yang penting tergantung kepada niat, betul tidak? Rugi kalau orang datang ke masjid karena setelah pulang dari masjid itu ada apa? Ada bazar subuh misalnya, orang kejar-kejaran karena ingin dapat sayuran yang murah atau mungkin bagi-bagi apa snack subuh dan sebagainya. Itu kita tidak boleh itu menganggap wah ngapain tuh subuh-subuhan, paling juga ngejar jomet ya kan. Tahu jomet nggak? Keju met. Itu nasi kotak. Keju met tuh. Kita nggak boleh. Mungkin itu juga menarik orang untuk melaksanakan sholat subuh. Kembali lagi kepada mereka, kita tidak bisa menyelami niat-niat mereka. Ala kulli hal, sholat subuh, amalan subuh ini harus dirutinkan dan itu yang paling berat, ya. Itu yang paling berat. Dan kalau orang bisa menjaga subuh ini, ikhwatul iman, antum yang jualan nggak usah ragu lagi. Orang yang mau pergi jualan, sholat subuh, insya Allah jualannya laku. Kalaupun tidak laku, Ustaz, saya udah coba, saya nggak pernah laku juga jualan, nggak pernah habis. Diberkahi pada antum, diberkahi dagangan antum. Antum pernah tidak punya uang di saku, tapi dia nempel berhari-hari di saku nih? Siapa yang pernah? Dicuci nggak ketemu istri, dikodok lagi, ada lagi nih, ya kan? Apa Ustaz, anak nggak pernah tuh ada di saku. Sebelum nyuci istri, semua saku dikodokin, ya. Pernah tidak kita punya uang berhari-hari di saku? Misalnya masukin saku 100.000. Niatnya mau beli ke warteg nih makan. Jalan kita ke warteg, tiba-tiba ada yang kenal sama kita. Mah, gimana? Insya Allah. Makannya. Udah nggak usah, aneh aja. Oh, diam terus duit 100.000. Makan. Mau pulang, nge-grab kan? Nah, habis itu mau pulang kemana? Wah, sama nih. Masih banyak nih omongan anak nih sama antum. Naiklah, dianterin sampai rumah. Ya kan? Tuh 100.000 nongkrongnya tuh di mana? Di saku. Sampai rumah anak mau jajan. Bang, mau jajan. Mau keluarin saku. Kata emaknya, nggak usah jajan. Loh, lo dibeliin tuh makanan lo. Nggak jadi lagi. Itu tidak? Nempel aja tuh. Itu tanda keberkahan harta antum. Di sini saya yakin ada yang mungkin gajinya kurang dari 1 juta. Ada juga yang gajinya mungkin 20 ke atas. Betul tidak? Jelas lah, nggak mungkin motor Muhammadiyah tadi apa Persis. Ya, apalagi MT berapa itu ya. Aduh, anda nggak tahu tuh, tiba-tiba tahunya anak NMAX saja udah itu. Beat, Vario, yang gitu-gitu aja. Kalau yang tipe-tipe gitu susah tuh. Itu mungkin yang berduit lah. Ya. Nggak mungkin kan? Mungkin punya motor 1000 cc tapi masih pertalite. Nggak mungkin kan tuh kan? Hah? Ya tidak. Anak yakin di sini ekonominya beda-beda. Tetapi yang membedakan ekonomi itu sebenarnya keberkahan. Ada orang yang gajinya satu bulan 10 juta, 20 juta, tapi nggak cukup-cukup, betul tidak? Tapi ada orang yang gajinya 500.000, dia cukup. Allah selalu mencukupkannya. Seperti tadi, uang itu 100.000 bisa 3 hari nggak keluar dari kantong. Ada saja rezeki yang tidak terkira. Datang tiba-tiba orang ngirimin nasi, datang tiba-tiba orang ngirimin beras. Itu Masya Allah. Berarti tanda apa? Keberkahan. Ada orang baru gajian, Masya Allah, Shopee Pay Later. Waduh, lagi diskon nih. TND itu, RCB. List. Wah ya tuh bilang, ngutang. Habis gajian, habis semua. Ada yang kayak gitu. Tapi orang yang dapat 500.000, dia qanaah, tidak pernah kepikiran. Hidup dia segitu saja. Maka ini penting nih, ikhwan. Pilihlah teman yang satu level. Ini penting nih. Pilihlah teman yang satu level. Semakin antum kenal dengan orang yang level di atas antum, hidup antum akan berubah, gaya hidup antum pun akan dituntut untuk berubah. Betul tidak? Betul tidak?
Ustadz saya dulu qanaah sama yang hal-hal yang kecil. Sekarang kalau udah gabung sama ini capek ngomongnya. Penghasilan ini berapa? Saya sering ketemu sama teman-teman yang bergulat di dunia entrepreneur. Tiap duduk bahasnya duit terus. Sampai pusing tuh. Nol-nolnya aja banyak ya kan. Ini saat kalau kita perkira marginnya begini ya. Segini aduh margin apa lagi. Capek kita ngejar itu. Maka kalau antum tidak kuat, cari teman yang apa? Yang selevel. Kenapa? Karena kita itu as-sahibu sahif, kata orang Arab apa? Teman itu mendorong, menarik. Kita bisa dipengaruhi oleh siapa? Teman kita. Ya, makanya ingat, yang ekonomi sekian, maka jangan lari-lari ke ekonomi yang lebih tinggi. Kenapa? Akan hilang rasa syukur, akan hilang rasa Ustaz enggak. Saya kalau gabung sama yang kaya-kaya semakin semangat untuk bekerja. Bagus. Kalau bisa, ya tidak. Tapi tetap hati ini tidak bisa dibohongi. Terkadang ada hasad, betul tidak? Hilang rasa qanaah dan sebagainya. Maka keberkahan rezeki ikhwatul iman azanallahu iyyakum disebabkan karena sholat tadi. Sholat yang kita lakukan bisa jadi subuh yang kita lakukan di hari itu, dagangan kita mungkin hanya laku 100.000, tetapi 100.000 itu bisa berkah. Betul tidak? Dibanding dengan ada orang pergi ke pabrik jam 4 pagi, betul nggak? Lari-lari dia kan, kerja ke kantor, dia lupa bahwasanya yang menjadi keberkahan pekerjaan itu harus diawali dengan apa dulu tuh? Salat subuh, ya, salat subuh dulu, baru dia pergi. Sekeras apapun yang misalnya di Jakarta mungkin ya, kalau di Jakarta kan sering ada orang yang sholat di Komuter Lain gitu ya, sholat di Manggarai gitu ya, di apa nih, di stasiun, masya Allah, ya, dia jaga. Sibuk apapun, sepadat apapun, terutama sholat subuh. Sholat yang lainnya sama, tetapi subuh ini, masya Allah, ya harus benar bikers ini harus pegang erat-erat. Karena keselamatan, apalagi yang suka touring jauh-jauh, peganglah subuh ini. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Kemudian di penghujung subuh ada yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Zikir pagi. Ya. Sekarang bisa zikir pagi? Bisa zikir pagi. Serendah-rendahnya, sesimpel-simpelnya zikir pagi. Apa? Ayat kursi. Ada yang bisa ayat kursi? Ada yang belum bisa? Belajar. Usah ayat kursi nggak bisa. Aduh, masa bekes nggak bisa ayat kursi? Ya, harus bisa ayat kursi. Baca ayat kursi di pagi hari, Allah akan menjaganya sampai malam. Malam berarti zikir apa? Petang. Zikir sore. Sore baca ayat kursi, maka Allah akan menjaganya sampai pagi. Sholat subuh udah dijaga. Tambah lagi apa? Zikir pagi dan petang. Antum rutinkan ayat kursi saja. Mungkin Ustaz, kalau zikir itu anak suka bawa bukunya tuh. Ada buku zikir pagi petang ya. Nggak apa-apa antum baca. Ya. Bahkan ya, Ustaz Yazid pernah mengatakan bahwasanya zikir pagi petang itu tidak mesti harus apa tuh? Berurutan. Antum kadang-kadang kan kita kalau zikir ingat-ingatnya tuh. Karena kalau ditubilah dulu ke belakang ya, baru ingat lagi nih, ke depan lagi. Nggak masalah, tidak berurutan. Yang penting antum baca. Minimalnya apa? Ayat kursi. Kalau tidak bisa ayat kursi, ada lagi lebih minimal. Apa itu? Al-Mu'awwidhatain. Apa Mu'awwidhatain? Al-Falaq sama An-Nas. Ada yang belum hafal An-Nas? Gak usah ikut MBI. Ya kali An-Nas sama Al-Falaq nggak hafal. Harus. Kalau bisa setiap chapter nih ada program setoran zikir pagi petang, ya. Kalau nggak hafal, engkol tuh, motor dorong, nggak usah naik motor, ya kan, angkot aja. Masa iya zikir pagi petang nggak hafal, yang standar aja dulu, ya. An-Nas, Al-Falaq. Bagus lagi 3, sempurnain. An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Tambah lagi, bagus lagi, Al-Kafirun, betul tidak? Banyak keutamaannya. Pegang itu erat-erat, amalan tersebut, insya Allah yang mau berangkat kerja tidak usah hirau, yang mau berangkat jualan nggak usah hirau. Apa saja yang antum lakukan di hari itu, insya Allah berkah. Masalahnya adalah niat apa tidak kita lakukan itu. Ya tidak? Yang terbiasa, alhamdulillah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kita adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beristiqomah. Yang susah itu apa? Istiqomah. Lurus.
rutin, senantiasa dilakukan itu susah. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik dibanding antum punya karomah 1000. Apa tuh karomah? Yang punya karomah sini? Hah? Karomah biskuit. Karomah kongguan itu ya. Karomah itu apa? Karomah itu sesuatu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Jangan dikira karomah itu orang bisa terbang, ya kan? Bensin cuma baca bismillah langsung naik, ya kan? Enggak, itu bukan karomah. Karomah itu sesuatu yang dimiliki orang yang soleh. Ya bisa jadi misalnya doa yang cepat dikabulkan, betul tidak? Mungkin kalau meruqyah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada orang yang syekh, ada kesurupan, nih bawa sandal, ini kan? Lihat sandalnya Imam Ahmad langsung kabur tuh setan, ya kan? Itu termasuk karomahnya siapa tuh? Imam Ahmad, sampai sandalnya aja dikenali, kan? Saking solehnya beliau. Bukan berarti sandal kita kalau dikeplakin sama yang kesurupan keluar tuh jin. Enggak. Jangan macem-macem nih. Dulu ada juga yang ngeruqyah pakai sandal. Ambil sandal Ustaz keplok. Bukan keluar, habis itu babak belur, ya kan? Ya, yang kesurupannya. Jangan dikit-dikit kalau lihat ini amalan asal kopas aja, kan? Itu berbeda. Sandal kita sama sandal nih, ya nggak ada apa-apanya. Ini maksudnya Imam Ahmad ini karena beliau nih sedang sibuk kajian, kan? Nah, suruh liatin aja ini sandalnya coba. Imam Ahmad gitu, bukan kita semua sandal bisa dikeplokin ke yang metode ruqyah pakai sandal, nggak ada tuh, ya bidah. Ya, jadi al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Kalau kita punya 1000 karamah, 1000 keistimewaan, itu tidak jauh lebih baik kalau kita memiliki berapa? 1 istiqamah. So, kalau yang di sini yang bisa masuk surga dengan sholatnya, kejar sholat. Ada orang itu dimudahkan amalannya beda-beda. Antum amalannya senyum, belum tentu loh senyum itu semua orang bisa. So, ada yang 1 chapter nih begini aja dia. Udah lama ketemu gini. Jok apapun nggak masuk, nggak masuk. Tapi ada juga yang dikit-dikit senyum. Kalau nggak ada dia, chapter sepi. Ada nggak? Ada. Setiap chapter tuh ada yang suka di ocok-ocokin aja tuh dia, terus sedikit-dikit dia lagi. Dia pembuka kebahagiaan. Dia nggak ikut, sepi. Di jalan anyep, ya kan? Tapi kalau ada dia, hangat. Nih, tenda. Kalau 1 tenda tuh nggak ada yang seru, diem-dieman semua, ya kan? Ya, semalaman anak nggak ada itu kebahagiaan. Diam semuanya. Tapi ada ngobrol. Dia ngomong, batuk aja orang senyum, ya kan? Berarti Allah membukakan pintu, membuat kebahagiaan dari pintu dia. Banyak nggak pahala dia? Banyak. Karena tidak semua orang bisa tersenyum. Ketemu salam itu mahal. Hatta Ustaz.